Selamat datang kembali di channel One Future Solution. Terima kasih sudah mampir di video ini. Dalam video ini kita akan membahas mengenai cara mengendalikan SolidWorks mulai dari mouse, keyboard, dan juga pengaturannya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita bisa download file 3D-nya dulu di sini. Untuk link download file 3D-nya saya letakkan di deskripsi. Teman-teman bisa klik link di sana. Setelah kita klik link tersebut, kita masuk ke website grabcat.com. Di grabcat.com ini adalah website yang menyediakan 3D file CAD atau file CAD yang gratis. Jadi kita semua bisa download 3D CAD files di sini. Tentunya juga bisa upload. Setelah kita masuk ke sini, sebelumnya kita harus menjadi member dulu di grabcat.com ini. Silahkan teman-teman sign up. Nah, itu gratis semuanya. Nah, setelah kita sign up atau kita mendaftar, nah, kita bisa klik tombol download files di sini. Nah, jadi files ini kita bisa gunakan supaya kita dapat lebih mudah memahami materi pada video ini. Oke, download kita sudah selesai. Kita bisa show in folder ini. Nah, lalu kita bisa ekstrak dulu file RAR atau zipnya. Klik kanan di filenya, lalu ekstrak here. Oke, yang akan kita gunakan nanti yang ini, One Future Solution logo dalam kurung ofus.sldprt, atau ini adalah file SolidWorks 4. Nah, sekarang kita bisa masuk ke SolidWorks kita. Nah, setelah kita masuk ke SolidWorks, kita bisa open file di sini. Open. Di bagian bawah kanan ini kita bisa ganti dulu filternya menjadi all files, jadi semua file bisa terbaca di sini. Nah, lalu kita pilih yang ini, One Future Solution logo Ofus SLDPRT. Kita double klik bisa, atau klik lalu open. Nah, sekarang kita sudah membuka file tadi. Nah, di sini kita akan memulai untuk mempelajari cara menggunakan mouse atau control mouse. Pertama, kita bisa uji coba untuk menggunakan scroll kita. Kita arahkan kursor ke sini, lalu kita scroll ke atas. Nah, dia akan zoom out atau mengecil. Kalau kita scroll ke bawah, nah dia akan zoom in. Tapi kita bisa lihat di sini dia zoom innya atau zoom outnya berlawanan dengan arah kursor kita. Di sini saya zoom out lagi. Nah, apabila saya letakkan kursor di bawah sini, saya zoom in, dia berlawanan arah dengan posisi kursor kita. Teman-teman bisa coba sendiri, itu untuk zoom in zoom out. Nah, sekarang kita akan memutar file 3D ini. Caranya untuk memutar, kita bisa klik tahan scroll, lalu kita putar, kita geser mouse kita. Nah, seperti ini. Klik tahan scroll ya, lalu kita geser, dia akan memutar file 3D nya. Oke, kemudian kita akan menggeser file 3D ini dengan cara tekan dan tahan kontrol, lalu klik tahan scroll dan geser. Nah, ini cuma menggeser di area grafis saja, bukan berarti dia menggeser dari titik tengah. Cuma sebagai tampilan saja di area grafis, bukan berarti menggeser titik tengah atau menggeser origin di sistem. Cuma memudahkan kita saja untuk melihat view-nya. Jadi perbedaan cara menggeser dan cara memutar file 3D ini hanya terletak pada kontrol. Untuk memutar file 3D kita hanya klik tahan scroll lalu geser. Untuk menggeser file 3D ini kita bisa tekan kontrol lalu klik dan tahan scroll dan geser seperti ini. Oke, itu untuk penggunaan mouse kita. Nah, sekarang kita akan membahas klik kiri dan klik kanan. Nah, ketika kita arahkan kursor ke sini, sketch logo dasar ini, sekarang kita coba klik kiri. Ketika kita klik kiri, dia akan menampilkan sebuah toolbar. Nah, di mana berisi perintah-perintah. Ketika kita geser kursor kita menjauh, nah toolbar tersebut menghilang. Nah, itulah yang dinamakan sensitive toolbar. Jadi ketika kita klik kiri, dia akan menampilkan sensitive toolbar dan memilih item yang kita klik. Nah, seperti ini. Klik kiri untuk memilih item yang kita klik dan juga untuk menampilkan sensitive toolbar. Nah, sekarang kita akan coba klik kanan pada sketch logo dasar ini. Ketika kita klik kanan, di sini juga muncul toolbar.
Nah, tapi perbedaannya dengan kita klik kiri, ketika kita geser kursor kita menjauh, dia tidak menghilang karena ini bukanlah sensitive toolbar. Nah, jadi semacam itulah perbedaan antara klik kiri dan klik kanan. Untuk menghidden atau menyembunyikan toolbar ini, kita bisa klik di area bebas ini, di area grafis ini, klik kiri saja. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai selection. Nah, untuk selection tadi sudah dijelaskan, kita bisa menggunakan klik kiri pada mouse seperti ini. Kalau kita klik kiri sketch logo dasar, dia akan menampilkan sketch logo dasar yang kita klik di area grafis ini. Atau kalau kita klik area di permukaan ini, berarti kita saat ini memilih area tersebut, atau kita saat ini sedang memilih area tersebut untuk kita beri feature atau kita tambahkan sketch di situ atau yang lain. Di sini di SolidWorks juga ada yang namanya system feedback. Kalau kita bisa zoom di sini. Nah, ketika kita arahkan kursor ke bagian garis ini atau tepian ini, di samping kursor ada icon garis hijau yang menandakan kalau kita klik pada saat icon itu muncul, kita memilih tepi atau garis. Itu namanya sistem feedback di SolidWorks. Kalau kita misalkan arahkan ke sini ke permukaan, dia muncul icon kotak. Jadi dia menampilkan bahwa kita berada di posisi face atau surface. Jadi kalau kita klik, dia mengklik surface atau permukaan dari 3D ini, geometri 3D ini. Begitu juga kalau kita arahkan ke titik seperti ini. Nah, dia menampilkan icon titik di sebelah kursor. Jadi kalau kita klik, kita berarti memilih titik tersebut. Nah, itu adalah sistem feedback di SolidWorks. Nah, sekarang untuk memilih beberapa item sekaligus, katakanlah kita akan memilih 3 permukaan ini, 1, 2, 3. Kita bisa memilih ketiga item ini, ketiga permukaan ini sekaligus menggunakan bantuan kontrol seperti kita memilih multiple item di Windows. Jadi kita tekan kontrol, kita klik permukaan ini, lalu kita klik di sini dan permukaan yang ini, lalu kita lepaskan kontrol. Nah, di sini berarti kita sudah memilih 3 permukaan ini. Nah, itu adalah cara untuk memilih beberapa item di SolidWorks. Menggunakan kontrol bisa, menggunakan bantuan shift juga bisa. Sama ketika kita klik di sketch logo dasar, lalu kita tekan kontrol, lalu kita klik yang sketch dan sketch pemanis, berarti kita memilih 3 sketch tersebut. Kita bisa klik di luar area grafis ini dulu. Nah, atau kita bisa klik logo dasar, tekan shift dan tahan, lalu kita klik box extrude 1 ini. Dia memilih keseluruhan yang dilewati sketch logo dasar dan juga box extrude 1 karena kita menggunakan shift. Sama seperti ketika kita memilih di Windows Explorer ya, karena basicnya Windows, maka fungsi-fungsi dan perintah-perintahnya pun hampir mirip atau sama semacam itu. Nah, kita bisa klik di area grafis ini untuk membebaskan pilihan kita, atau bisa tekan escape. Di sini kita coba tekan escape. Nah, dia udah free lagi, jadi tidak dalam kondisi terpilih. Itu tadi mengenai selection dan juga sistem feedback di SolidWorks. Nah, sekarang saya akan membahas fungsi satu lagi dari mouse yang sempat kelewatan, yaitu memutar searah dengan sumbu referensi. Nah, di sini saya akan memutar benda ini searah dengan sumbu referensi dari lingkaran ini. Jadi kita bisa pastikan dulu permukaan yang mewakili sumbu referensi tersebut. Nah, kemudian kita klik dengan scroll, bukan klik kiri, tapi dengan scroll seperti ini. Nah, sampai dia muncul icon seperti yang ada di layar. Ketika kita klik pakai scroll di permukaan ini, dia muncul icon seperti ini. Nah, setelah muncul icon seperti itu, kita bisa klik tahan scroll, lalu geser. Nah, dia akan memutar 3D model ini sesuai sumbunya, sumbu referensi yang kita pilih. Lalu kita bisa klik di luar area untuk membebaskan. Oke, itu tadi adalah fungsi dari mouse. Nah, sekarang kita akan masuk ke mouse gesture. Mouse gesture itu adalah shortcutnya mouse. Jadi kita bisa mengaktifkan mouse gesture dengan klik kanan tahan, lalu geser perlahan. Nah, semacam ini. Nah, dia akan muncul mouse gesture mewakili beberapa arah mata angin. Katakanlah di sini ada mouse gesture new di sebelah kiri. Nah, untuk mengaktifkan feature new di sebelah kiri, kita bisa arahkan kursor kita ke kiri. Nah, dia akan mengaktifkan perintah sesuai dengan mouse gesture tadi. Kita bisa close saja. Jadi klik kanan tahan dan geser. Nah, di sini ada perintah fillet atau radius, kita bisa arahkan ke sana untuk memilihnya. Nah, dia otomatis mengaktifkan perintah tersebut karena itu adalah merupakan shortcutnya mouse. Kita bisa close. Oke, itu adalah mouse gesture. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai shortcut di keyboard seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi shortcutnya di keyboard ini
memiliki berbagai kesamaan dengan shortcut ketika kita menggunakan Windows biasa, seperti Ctrl N untuk buat dokumen baru, Ctrl O untuk open file dan lain sebagainya. Seperti ini, Ctrl N ya, dia membuat dokumen baru. Kita bisa close, lalu kita bisa coba Ctrl plus angka. Sekarang katakan Ctrl plus 1, dia menampilkan pandangan front atau pandangan depan. Di sini kita bisa lihat keterangannya di bawahnya reference triad ini ada front. Nah, sekarang kita bisa coba Ctrl 1 sampai 8. Kita bisa coba lagi Ctrl 1, lalu 2, Ctrl 3, Ctrl 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi Ctrl plus angka ini mewakili view orientation atau pandangan dari model ini. Kita bisa lihat di sini view orientation. Nah, di sini mewakili ini tadi shortcut yang kita gunakan, shortcut plus angka. Mulai dari Ctrl 1, Ctrl 4, Ctrl 2 untuk back, Ctrl 6 untuk bottom, Ctrl 7 untuk isometrik. Kita klik. Nah, jadi nanti yang sering kita gunakan adalah shortcut Ctrl 7 dan Ctrl 8. Ctrl 7 adalah untuk ini isometrik, sedangkan Ctrl 8 untuk normal to. Normal to itu adalah menampilkan pandangan yang sejajar dengan referensi geometri yang kita pilih. Katakanlah kita mau melihat atau menampilkan pandangan yang sejajar dengan face ini, permukaan ini. Kita klik dulu permukaan ini, klik, kita pilih. Nah, setelah kita klik, kita bisa tekan Ctrl 8 untuk normal to. Dia udah menampilkan permukaan tersebut sejajar dengan kita. Jadi ini sangat berfungsi untuk pembuatan sketch nanti. Klik di luar ini untuk menghilangkan selection, untuk membebaskan pilihan. Lalu kita bisa tekan lagi Ctrl 7 seperti ini untuk menampilkan isometrik. Oke, kita bisa klik di sini permukaan ini, lalu kita Ctrl 8 untuk menampilkan normal to. Semacam itu. Kita bisa bebaskan pilihan ini dengan cara klik di luar area grafis ini. Nah, itu tadi mengenai beberapa shortcut yang di SolidWorks yang sering kita gunakan nantinya. Nah, sekarang kita akan membahas untuk mengatur shortcut atau mouse gesture yang tadi. Kita bisa klik kanan di Command Manager area sini. Bisa di mana saja ya, bisa masuk ke feature, Command Manager atau sketch atau manapun. Yang penting di Command Manager area bebas ini kita bisa klik kanan. Lalu masuk ke Customize. Nah, sekarang untuk pengaturan keyboard shortcutnya kita bisa masuk tab keyboard. Nah, di sini ada shortcut standar yang sudah digunakan. Kita bisa juga menyesuaikan shortcut yang kita inginkan untuk feature tertentu. Katakanlah di sini kita akan menggunakan feature extrude. Kita cari dulu featurenya yang akan kita kasih shortcut. Lalu kita ketik extrude. Nah, di sini sudah ada Ctrl E karena sebelumnya sudah saya tambahkan. Katakanlah kita akan mengedit shortcut dari extrude ini menjadi Ctrl R. Katakanlah kita bisa klik di sini, lalu kita masukkan shortcutnya Ctrl R. Di sini muncul notification. Jadi Ctrl R sudah digunakan untuk view atau feature yang lain. Apakah kita akan menggantinya? Kalau kita mau mengganti Ctrl L dari feature yang tadi menjadi feature extrude ini, kita bisa klik yes. Kalau kita nggak mau, kita mau ganti shortcut yang lain, kita bisa klik no. Di sini kita bisa klik no dulu. Lalu kita bisa masukkan shortcut yang lain di sini. Nah, katakanlah teman-teman mau Ctrl E, silahkan seperti ini, Ctrl E. Kita klik saja Ctrl E. Nah, sekarang kita bisa oke dulu. Lalu kita coba untuk Ctrl E. Ctrl E. Nah, dia sudah otomatis mengaktifkan feature extrude karena shortcut yang sudah kita tentukan tadi di customize. Sekarang kita bisa cancel. Oke, itu tadi adalah pengaturan shortcut keyboard di SolidWorks. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pengaturan mouse gesture. Kita bisa klik kanan di area yang sama, customize, lalu masuk ke tab mouse gesture. Prinsipnya sama ketika kita mengatur shortcut keyboard. Kita bisa cari feature-nya atau kita bisa cari feature di sini. Lalu kita pilih di sini mouse gesture-nya. Di sini ada 8 mouse gesture. Untuk mengaturnya kita bisa lihat di sini. Ada pilihannya, ada 4 atau 8. Itu sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita bisa cancel. Lalu yang terakhir kita akan membahas mengenai folder menu. Jadi di SolidWorks ketika ada feature-feature atau komen-komen yang memiliki panah ke bawah seperti ini, kita klik panah ke bawahnya,
ada line, ada center line, ada midpoint. Jadi satu feature ini kita bisa menggunakan beberapa feature ini. Ada line, center line, midpoint line, atau kita klik di sini dulu. Lalu kita klik yang rectangle, mana ke bawahnya, pull down menunya. Kita bisa corner rectangle, center rectangle, dan lain sebagainya. Kita klik di sini untuk membebaskan. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin menyanggah atau memberikan komentar, bisa tulis komentarnya di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman atau yang lain, terima kasih sudah di share dan terima kasih sudah di subscribe untuk channel What Future Solution. Sampai jumpa di video berikutnya.